pemirsa karena jengkel seorang anak tega menghabisi nyawa ibu kandungnya yang berusia 76 tahun. Dan sang ibu ini ditemukan tewas dikubur di semak-semak di dekat rumahnya. Seorang pria berusia 48 tahun, warga Balai Catur, Gamping Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Tindakan sadisnya itu dilakukan pada 29 Desember 2024 lalu, di mana pelaku A alias S membunuh ibunya dengan cara dicekik dan kemudian dipukul dan kepalanya dibenturkan ke tembok. Usai membunuh ibunya, pelaku membiarkan jasad ibunya berada di dalam rumah pemirsa. Korban SM ditemukan meninggal dunia hari Minggu 12 Januari lalu dan jasadnya ditimbun dengan sampah dan dedaunan. Menurut keterangan, pelaku tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri yang berinisial SM ini karena merasa kesal, selalu diperintah dan dimarahi. Ya, orang bilang kan atas nama A alias S, anak kandung korban, laki-laki 48 tahun, buruh harian lepas dengan alamat Gamping Sleman. Motif pelaku yaitu merasa jengkel kepada korban, yaitu ibunya sendiri, karena merasa tidak sesuai terus saat dilayani oleh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini orang tuanya sudah tua, kemudian pelaku ini yang merawat tinggal sama-sama dengan ibunya, karena ibunya minta ini terus, kemudian dia jengkel, kemudian melakukan penganiayaan pada orang tuanya sendiri. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa sebenarnya motif pelaku melakukan aksi keji ini, sudah tersambung bersama kami ada Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Rizky Adrian. Ya, kita langsung selamat pagi Pak Rizky. Pagi Mas Rizky. Selamat pagi Pak. Baik Pak Rizky, kami mau langsung konfirmasi ini terkait dengan aksi pembunuhan antara anak yang membunuh ibunya. Sebenarnya apa yang kemudian mendasari perlakuan upaya pembunuhan tersebut, Mas Rizky? Jadi sebelumnya saya ceritakan bahwa untuk pelaku dan ibu korban itu tinggal bersama, Pak, dari tahun 1995. Namun pada tahun 2013 ayah atau suami korban itu meninggal dunia, sehingga pelaku dan korban tinggal bersama di satu rumah, sedangkan kakak-kakaknya sudah nikah dan tinggal bersama keluarganya masing-masing. Jadi selama kurun waktu dari 2013 sampai saat kemarin itu, pelaku dan korban itu tinggal bersama. Namun karena korban itu sudah tua renta, aktivitas kegiatan baik dari makan, minum dan sebagainya itu dibantu oleh pelaku. Namun waktu saat kejadian itu memang menurut pelaku itu sering dimarahi. Namun waktu saat kejadian itu pelaku merasa kesal karena sudah menjalankan perintah ibunya, namun tetap dimarahi, sehingga secara sekejap pelaku melakukan cekikan dan melakukan hantaman ke dinding terhadap korban gitu, Mas. Baik, Mas Rizky, apakah ada keterangan saksi yang memperkuat kesaksian dari pelaku itu? Jadi memang kalau kita mendapati petunjuk bahwa memang dari para tetangga, si pelaku itu memang tinggal bersama keluarganya atau bersama korban. Dan waktu saat 1 hari sebelum korban ditemukan dikuburkan itu, si pelaku menghilang dari rumahnya gitu, Mas. Oke. Jadi sudah menghilang. Nah, ini kan kalau kita lihat jarak waktunya dari pembunuhan ini dilakukan sampai dengan jasad ditemukan itu cukup lama ya Mas ya. Nah, bagaimana caranya sampai akhirnya ditemukan jasad ibunya? Ya. Jadi sebenarnya terjadinya meninggal itu di tanggal 7 Januari. Namun waktu saat itu si pelaku juga kaget apa yang dia lakukan itu menyebabkan ibunya meninggal dunia. Namun pelaku di 3 hari sebelum itu di 3 harinya pelaku sempat menyembunyikan jasad ibunya di rumahnya, ditutupin. Namun pelaku mencium bau aroma tidak enak dan lalat berdatangan, sehingga pelaku mencari minyak urut untuk dioleskan di seluruh tubuh ibunya. Namun pada hari Jumat bau itu semakin membau,
Sehingga pelaku panik, akhirnya di hari Jumat di jam 5 subuh pelaku menggotong ibunya ke kebun kosong. Dan pelaku menimbun ibunya menggunakan tanah dan ranting-ranting di kebun tersebut. Namun di hari Minggunya kakak pelaku datang untuk menjenguk pelaku dan korban. Namun tidak didapati seseorang pun di dalam rumah tersebut. Sehingga dari pagi kakaknya datang hingga mencari pelaku dan korban, akhirnya kakaknya menemukan korban tertimbun di sebuah kebun kosong gitu, Mbak. Oke. Baik, Mas Rizky, dari pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah juga pihak kepolisian ini melakukan tes psikologi kejiwaan begitu untuk mengetahui apakah sebenarnya ada gangguan jiwa juga sehingga tega melakukan ini terhadap ibu kandungnya sendiri? Ya, kita juga telah melayangkan surat permintaan pemeriksaan psikologi kepada Rumah Sakit Jiwa Gracia. Mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku gitu, Mas. Oke, jadi baru akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Mas Rizky, tapi ada kontradiksi di sini ya, mungkin menjadi pertanyaan besar. Tadi Anda menyatakan pelaku ini merawat ibu kandung selama ini, ibunya sendiri selama ini. Namun akhirnya tekad menghabisi nyawa ibu yang selama ini ia rawat. Jadi kalau dari keterangan pelaku, apa yang membuat pelaku ini akhirnya gelap mata membunuh ibu kandungnya sendiri, Mas Rizky? Karena dia kesal, dia telah melakukan apa permintaan ibunya, namun ibunya itu melakukan perintah yang lain lagi seperti itu. Seperti contoh, ibunya minta suatu makanan, setelah dibelikan dia tidak dimakan, bahkan minta makanan yang lain seperti itu, Mas. Memang ini kalau menurut pelaku sudah berlangsung lama, namun waktu saat itu mungkin pelaku kilap mata gitu, Mas. Oke, pelaku ini artinya beraksi sendiri ya, belum berkeluarga? Belum. Oke. Baik. Nanti adakah saksi-saksi lain yang mungkin akan diperiksa lagi untuk proses penyidikan lebih lanjut, Mas Rizky? Kita masih kembangkan terkait masalah saksi-saksi lain. Kita pun ada beberapa tetangganya yang sudah kita lakukan pemanggilan belum datang. Mungkin nanti akan kita dalami dari perangkat-perangkat desa di TKP gitu. Baik, Mas Rizky, sebelum melakukan aksi pembunuhan ini terhadap ibunya sendiri, apakah memang pelaku juga mengakui sempat melakukan penyiksaan sebelumnya atau kekerasan sebelumnya? Ya Pak, jadi sebenarnya kalau dari hasil otopsi, sebenarnya lukanya banyak. Namun memang menurut dokter forensik ada beberapa luka yang mengakibatkan meninggal dunia. Yang pertama itu luka di patahnya tulang leher di bagian bawah dan rusuk. Rusuk kiri ada 2 patahan dan rusuk kanan ada 5 patahan. Dan selain itu juga ada luka-luka lain seperti hantaman benda tumpul gitu. Tapi menurut dokter forensik itu tidak menyebabkan meninggal dunia. Seperti luka di kepala, di bagian belakang telinga, dan di kaki gitu, Mas. Apa alat bukti yang disita oleh kepolisian, Mas Rizky? Jadi kita menyita beberapa kain yang kita duga itu merupakan jadi waktu saat 3 hari sebelum dikuburkan di kebun itu, si korban itu sempat ditutup menggunakan kain cari gitu, Mas. Baik, jadi itu salah satu alat bukti yang juga sudah disita polisi ya, Mas Rizky ya. Terima kasih Mas Rizky karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pagi ini memberikan informasi terkini. Terima kasih Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Rizky Adrian.